Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa safiyyihi Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhal muslimat wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami ayatihi wa tanzilihi, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa yaqulu wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyun yuha. 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ashabul fadilah was sa'adah al muhtaramun wal mukarramun, al ulama wal fudala wal ajilla wal zu'ama wal ajilla, para guru, para masyayikh, para kiai, para kasepuhan, para ustaz, para ustazah, wabil khusus guru urang sadayana di Masjid Alman Suriah, oke sadayana para tokoh masyarakat, para donatur, para muslimin, para pejabat setempat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, para tokoh pemuda, pemudi, para aktivis masjid, aktivis jamaah majlis taklim, umumna kasadayana hadirin wal hadirat. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur dari hati yang paling dalam atas nikmat, anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain usia, selain kesehatan yang tentu sangat berharga, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah namanya sababaraha dinten urang sadayana mengisap nafas, mengisap udara, menikmati waktu tahun baru
2025. Bahkan sebahagian kita pesta, ya, begadang, makan-makan, rame-rame karena tahun baru. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun baru tahun 2025 ya, tahun Syamsiah ya, sarena di tahun kurang ya, 2025 perputaran matahari 1440 sekian perputaran bulan. Dua nana oge tahun baru, dua nana oge makhluk Allah, dua nana oge hitungan anu sengaja ku Allah dibuat. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Matahari jadi hitungan tahun, bulan oge jadi hitungan tahun, matahari oge aya hitungan bulana, aya hitungan waktu harina lahir, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib berdasarkan pergeseran matahari. Maka seyogianya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya tahun baru, kesyukuran ini juga perlu diimbangi dengan perasaan yang disebut dengan muhasabah, dengan sikap yang disebut dengan introspeksi, ngaji diri, ngitung diri. Jangan sampai malam tahun barunya kita pesta ria, hura-hura, ibadah ke Allah Subhanahu wa taala kapopohokeun. Padahal justru datangnya tahun baru itu li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab, nah orang bisa hitung-hitungan. Dievaluasi. Imam Ghazali dina kitab Ihya ngadugikeun aya hiji ulama menghitung dirinya bercermin dengan usianya, kemudian ketika dia bercermin dan berhitung ternyata usianya sudah 60 tahun. Kemudian ulama itu menangis. Kenapa menangis? Kata dia, sungguh aku bersedih. Dan aku bersedih karena aku takut kalau 60 tahun itu kali 12 bulan kali 30 hari berarti kurang lebih 21.500 hari. Lamun abdi dosa setiap sapoe sehari, maka meureunna dina catatan amal teh geus 21.500 kali dosa. Mun 30 tahun. 30 tahun berarti parantos 10.750 kali dosa. Itulah namanya muhasabah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin.
He jalma-jalma nu beriman, kudu takwa maraneh ka Allah wal tangdur. Coba perhatikeun, coba renungkan, tingali, renungkan, pikirkan. Ma qaddamas, ayat ini mengandung masa lalu. Ma qaddamas, naon anu tos kurang dilakukan kamari masa lalu, tahun lalu, ligodin untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Jadi seyogianya kita mengajak, kami mengajak, saya mengajak kepada kita dengan datangnya tahun baru, marilah kita berintrospeksi diri. Marilah kita bermuhasabah. Lamun malaikat datang ka urang ayeuna, siap teu urang maot, dipastikan sadayana teu siap. Laras teu? Bapak-bapak udah dia siap tuh mun maot ayeuna? Siap? Siap. Oh, bagus. Siap terus. Persiapan apa yang sudah kita siapkan? Karena seyogianya dengan datangnya waktu, dengan datangnya hari, berarti ajal kita berkurang. Yabna Adam, innama anta ayyamun. Wahai manusia, mana teh kumpulan poe, kumpulan bulan, kumpulan tahun. Di mana tahun telah pergi, di mana bulan telah pergi, di mana hari telah pergi, maka umur kita sudah pergi sebahagian. Kalau sudah pergi sebahagian, maka akan pergi semuanya. Jadi pastikan kiamat semakin dekat. Betul. Dan masa semakin jauh lu pasti kiamat lu semakin dekat, kan bertambah waktu makin jauh. Jadi datangnya waktu memastikan kiamat semakin dekat dan usia kita semakin berkurang. Maka mari kita mengintrospeksi diri dengan cara merencanakan, meninggalkan keburukan tahun lalu dan merencanakan kebaikan di tahun yang akan datang. Lamun teu aya rencana pisan, seluruh para ahli manajemen, kalau kita gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Mun surah Al-Qimah, lamun urang teu boga rencana, maka akan direncanakan oleh setan. Tahun lalu jarang khatam Quran kecuali Ramadan hukum. Coba tahun ayeuna mah rek khatam minimal 2 bulan sekali, sabulan sekali. Rencana saja dulu. Sebab di dalam Islam niat itu, niat kasayang sudah dihitung kebaikan. Ya kan? Berniat hasanah baru berniat, maka sudah dicatatkan hasanatan kamilatan. Maka mudah-mudahan mari kita berniat tahun ini kita akan khatamkan Quran setiap 1 bulan sekali. Bismillah. Tahun ini kita tidak akan pernah tertinggal lagi ke pengajian. Pokoknya di mana pengajian kita hadir. Ya, bahkan semua kebaikan itu surah para ulama, bahkan ada ulama yang mengatakan istiqomah nu paling berat istiqomah ke pengajian. Dan awal kebaikan seseorang itu diawali dari thalabul ilmi. Mau buka umur mah, lamun jelema sok daek ka pengajian, ngalempengkeunana lamun salah gampang dilempengkeunana di mana? Pengajian. Tapi lamun jelema tara ka pengajian, tara daek mingguan, tara daek ka majlis taklim, lamun mengkol di mana ngalempengkeunana? Makanya mudah-mudahan kita coba niatkan, kita coba rencanakan tahun 2025 coba kayak nama resolusi teh deklarasi pernyataan pokoknya nama Gusti saksikan abdi salami tahun 2025 moal katinggalan ngaji nu katinggalan ngaji nanti geus dicatet ku Allah pahala niat ngaji
Gusti pokoknya abdi moal katinggalin tiap malam Jumat abdi rek ka masjid maca Yasin maca Al-Kahfi dina gering nage dina safar nage dina teu datang nage geus dicatat satu kebaikan seakan-akan hadir di majelis pengajian itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eta sebagai mukadimah himbauan kasadayana mari berniat kebaikan dan niat mah gratis ngarencanakeun da rencana mah gratis bisa jadi pengumuran bisa jadi henteu tapi Allah menyaksikan kesungguhan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di nararaga Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya sababaraha hal. Sabab Isra Mi'raj teh tergantung pada dipotret di belah mana maka akan indah dan menjadi pelajaran. Jika gadis cantik, jika bunga yang indah, jika rumah anu sae dipoto ti mamana ge sae. Isra Mi'raj dipoto ku ulama ahli akidah. Jadilah Isra Mi'raj itu tanda-tanda atau satu di antara tanda kenabian Nabi yang paling agung, mukjizat Nabi yang paling besar. Dalam menurut ahli akidah mah ciri kenabian Nabi teh adalah mukjizat. Mukjizat Nabi yang paling besar teh hiji Isra Mi'raj, nu kadua Al-Qur'an. Maka lamun urang berbicara Isra Mi'raj dalam konteks cara pandang ilmu akidah, maka dengan Isra Mi'raj setelah rajaban keyakinan kita kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi harus menguat bertambah, sebab dia adalah tanda bahwa beliau adalah Nabi sehingga dipanggil oleh Allah dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat dari Mekah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Dipotret ku ahli akidah, dipotret ku ahli syariat. Isra Mi'raj membawa satu syariat yang sangat istimewa. Maka sudah dikatakan seluruh perintah Allah datang melalui perintah malaikat Jibril kecuali satu perintah, perintah sholat. Maka syariat akan mempotret bagaimana sholat sebagai syariat, bahkan sholat sebagai indikasi, sebagai ciri keislaman, ciri keimanan, ciri kebaikan dan seterusnya. Isra Mi'raj dipotret ku ahli akhlak, maka runtutan kejadian Isra Mi'raj akan mengajarkan pelajaran yang penting dalam pembentukan kepribadian seorang muslim. Maka Isra Mi'raj pada ditinggali di mana wae oge akan menjadi sesuatu yang penting dan istimewa dan akan membawa pelajaran, renungan, faidah dan hikmah yang sangat besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara silsilah atau secara alur cerita, Isra Mi'raj ini terjadi di fase-fase Nabi di mana para ulama menyebut dengan tahun kesedihan. Upami kurang dibaca sebelum terjadi tahun kesedihan, Rasulullah SAW sudah berdakwah hampir 10 tahun. Bahkan di tahun ke-7 atau tahun ke-6 Rasulullah mendapatkan tekanan yang sangat berat, yaitu di muqatta'ah, di blokade, di boykot. Tekanan terakhir yang diberikan oleh orang Quraisy agar Nabi Muhammad berhenti dan agar pengikut Nabi Muhammad tidak mau lagi ikut Nabi Muhammad. Temenang ditanya, temenang bebesanan, temenang budak bere, temenang jual beli. Pokoknya Muhammad dikucilkan beserta orang-orang yang sudah masuk Islam. Maka Nabi Muhammad hidup di bukit-bukit gunung sampai kelaparan.
Ada ibu-ibu nepi ka ngagodog batuk teh dadahareun urang kalinya nangis. Bayangkan 3 tahun rek meuli ka warung teu dilayanan, makanan teu aya. Tetapi kemudian itu berakhir dengan rusaknya deklarasi boikot kepada Rasulullah dimakan oleh ulat. Jadi surat yang digantung di Ka'bah kemudian oleh Allah qadarullah rusak dimakan ulat, sehingga akhirnya masyarakat dan akhirnya secara sendirinya masyarakat kemudian melepaskan boikot itu. Tetapi mereka tetap ingin menekan Rasulullah SAW agar tidak melanjutkan dakwahnya, maka dan Abu Thalib sudah usia 60 tahunan dan mereka sepertinya Abu Thalib akan pendek usianya. Mereka datang ke Abu Thalib, Abu Thalib, engkau sudah tua, anakmu Muhammad ini terus membuat keonaran, bahkan sekarang banyak orang terpengaruh. Coba sebelum kau mati, hentikan ini. Lobby. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad dengan tegas, saya tidak mengajarkan yang aneh-aneh, kata Muhammad. Saya hanya mengajarkan ibadah kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, dan saya mengajarkan suatu agama yang akan membuat kalian berjaya, mulia di hadapan orang Arab dan orang Ajam. Jadi Muhammad tidak mundur sama sekali. Singkat cerita, meninggallah paman Rasulullah SAW Abu Thalib beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa bulan. Meninggallah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Anu asalna orang Quraisy teu berani ngaganggu Nabi Muhammad karena aya Abu Thalib sebagai tokoh. Sekarang Abu Thalibnya tidak ada. Nu asalna rada sieun, rada seram, sekarang tidak ada yang dipikasieun, tidak ada yang dipikaseram. Sampai di kisah itu lamun memeh Abu Thalib wafat, orang Quraisy ngaganggu Nabi sholat mawa tanuh di wadahan Nabi nuju sujud dibahekeun kana mastaka Nabi. Mawa kotoran unta di kandang onta Nabi nuju sujud bahekeun kana baju Nabi di tukang. Sameme Abu Thalib wafat. Saatos Abu Thalib wafat mah orang-orang Quraisy malah berani nyembelih onta, nyembelih sapi, kadutna digotong, dibesak dina pundak Rasulullah SAW, ditumpahkeun basa-basa. Maka putra-putri Rasulullah atau putri-putri Rasulullah sering menangis, saking mereka sudah beraninya disakiti atau beraninya menyakiti Rasulullah SAW. Ditambah lagi Bunda Khadijah meninggal, maka semakin jadilah kegilaan mereka. Maka tahun ini disebutlah dengan tahun Amul Huzn. Pelajaran kaum urang hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saur Syekh Ramadan Putih, lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyraful khalqi wa afdalul anbiya dihina, diejek, direndahkan, ditimpa musibah, bari eta teh manusia paling mulia. Nabi paling mulia, akhlakna paling mulia. Tetapi ternyata Allah tidak mengistimewakan beliau dengan kemudahan-kemudahan. Lamun menang nawar makan cek urang teh nah hanya pan eta teh Nabi Allah. Dipika cinta ku saha? Ku Allah, akhlak lagi sae mawa syariat Allah. Nah make kudu dihina, diinjak-injak, diledek, disebut gila, disudutkan, kelaparan, bahkan dikejar-kejar nanti dibunuh. Itu namanya sunnatullah. Allah ingin mengajarkan kepada makhluknya, kata Syekh Ramadan Putih, bahwa itulah hidup. Tong-tong kurang loba dosa,
paling mulia lain, ibadah pas-pasan, sholat kadang lambat, kadang ke masjid, kadang teu, kadang maca Quran, kadang teu, sedekah kadang teu, zakat kadang kaliwat, jeung tatana kadang pasea, jeung dulur kadang teu akur. Jadi lamun urang meunang kasulitan leuwih wajar sabab Nabi ge nu pangmulyana meunang kasulitan. Nah, jadi ini pelajaran ka urang, namun urang menang kesulitan berkacalah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ge upang dipikat cintana ku Allah menang kesulitan. Komo urang can pupu dipikat cinta. Nu kadua pelajaranana cinta dan tidaknya Allah kepada kita, mulia dan tidaknya kita di hadapan Allah jangan diukur dengan kemudahan. Perasaan masalah tara katingaleun, ngaji tara katingaleun, puasa tara godir, nah hanya nyangan rizki teh asa hese-hese teuing eleh ku batur mageuling salatna ge sakaingat jeung Quran teu wau tapi rezekina gampang bawa urang salah ya. Apa urang kudu tong salat? Nah, itu cara pandang yang salah. Sebab saur Allah Subhanahu wa taala, pemberian dunia bukan tanda Allah sayang. Tidak diberi dunia bukan tanda Allah benci. Hidup kita adalah ujian. Siapa yang dekat dengan Allah, siapa yang istiqomah ibadah, dialah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama jangan mengukur dengan harta, jangan mengukur dengan dunia, jangan mengukur dengan kedikjayaan. Gagah, waduk bisa hiber jalan di atas lautan, tapi tara salat lain wali nu di rumah. Istidraj, tapi ayat lemah hidupnya tebenghar, lain pejabat, lain jelema pinter, tapi ibadahnya rajin bager. Bisa jadi dia waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngukur diri dan ngukur orang lain jangan diukur dengan benda, tapi ukurlah. Maka para ulama atau di hadis Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin tahu bagaimana Allah menghormatimu, lihat bagaimana kamu menghormati Allah. Lamun maneh hoyong terang kedudukanmu di hadapan Allah, tinggal maneh tingali kedudukan Allah di hati maneh kumaha. Teu kudu diukur ku gedung, teu kudu diukur ku aset, teu kudu diukur ke rekening. Ukuran seorang hamba dicinta dan tidak dicinta oleh Allah, ukurannya adalah ketaatan. Rasulullah SAW di saat Amul Husni mengalami kesulitan, menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan rumus kehidupan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Berkurang harta, cemas, gering. Jadi orang melihat gering ulah aneh deui. Bangkrut jangan aneh, memang dunia begitu. Walanabluwannakum, dan pasti sungguh kami akan uji. Bahkan di surah Al-Imran, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin. Bahkan di ayat lain, kalian tidak akan masuk surga sampai Allah menguji kepada kalian dengan kelaparan, kematian, kesakitan. Bahkan di ayat lain, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Allah. Nah, jelema mengira lamun geus beriman rek diangkat pasti diuji. Ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jadi berdasarkan pelajaran Amul Husni ini, kalau ada ujian kepada kita, oh ini sunnatullah sedang berjalan kepada kita, dan itu biasa.
Nabi Ayub diuji sakit, Nabi Musa diuji, Nabi Isa diuji, Nabi Muhammad diuji, para sahabat diuji. Jadi kalau kita dapat ujian, mudah-mudahan bisa sadar bahwa itu adalah sunnatullah dalam kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW setelah mengalami kepahitan di tahun itu dengan ditinggal oleh Abu Thalib, Rasulullah ditinggal oleh Khadijah. Bagaimana sulitnya ditinggal Khadijah? Rasulullah sering mengenang Khadijah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bahkan sampai cemburu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada wanita yang saya cemburui kecuali Khadijah. Karena Rasulullah sering menyebut-nyebut Khadijah. Ada satu pelajaran di sini. Ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah tidak ada istri lagi selain Khadijah? Bukankah Allah sudah mengganti dengan yang lebih baik, yaitu Aisyah? Kata Rasulullah, demi Allah tidak tergantikan. Ini rahasia buat ibu-ibu. Kalau mau jadi istri yang tak tergantikan, jadilah seperti Khadijah. Apa rahasianya? Kata Rasulullah, Aisyah yang pertama, laqad amanat bi hina kafaran nas. Hiji Khadijah telah beriman kepadaku di saat semua orang tidak percaya. Nah, ibu-ibu, namun hayang dipikirnya aku suami nuka hiji kudu percaya ke suami walaupun batur terpercaya. Karena atau bangun jadi suami bari bener istri percaya itu. Dan yang paling kesel namun istri terpercaya. Jadi yang pertama harus percaya kepada suami. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, Khadijah telah memberi kepadaku di saat orang lain pelit. Ya, jadi kalau mau disayangi suami, ketika suami kesulitan, berikanlah apa yang dimiliki oleh istri. Maka di surah An-Nisa dikatakan fa in tibna lakum an syai'in, lamun suami mayar mas kawin, tapi istri ningali suami teh butuheun. Bisa butuh jang modal usaha, bisa butuh jang kebutuhan sehari-hari, keperluan keluarga sedang usahanya sedang jatuh. Maka kata istri, mana mas kawin ulang anu we kusadayana fa in tibna lakum, ternyata itu bisa membuat suami jatuh cinta mendalam kepada istri. Yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, dan saya diberi anak dari Khadijah, di mana saya tidak diberi anak daripada selain Khadijah. Nah, jadi di antara pengikat suami istri, yang pertama kepercayaan istri kepada suami, yang kedua kedermawanan istri kepada suami. Walaupun yang wajib mencari nafkah itu suami, tetapi tidak ada salahnya istri juga kalau sedang suami sulit membantu, meringankan. Paling tidak jangan boros. Paling tidak jangan mengeluarkan harta di luar izin kepada suami. Makanya seorang istri kalau mau puasa sunnah izin suami, kalau mau sedekah izin suami, mau keluar rumah izin suami. Inilah kira-kira pelajaran dari bagaimana Rasulullah SAW sedih dan kehilangannya ditinggalkan oleh Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu datanglah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Dalam hadis-hadis dikisahkan Rasulullah SAW sedang tertidur, datanglah malaikat Jibril, atau dalam satu hadis dikisahkan terbelahlah atap rumah itu. Kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW dibelah dadanya. Kemudian Rasulullah SAW sudah dipersiapkan buruk, ya, yang dalam hadis dikatakan buruk itu lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bilghal, yang sekali melangkahnya sejauh mata memandangnya.
dan berjalanlah Rasulullah SAW di malam hari itu dari Masjidil Haram atau dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW mengikat atau diikatkan buruknya, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat dan kemudian mengimami sholat seluruh para nabi. Kemudian Rasulullah SAW dinaikkan ke dalam tangga dari cahaya dan naiklah Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha, dan Rasulullah SAW menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya. Di antara yang menarik, Rasulullah SAW sepulang dari Sidratul Muntaha turun ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang kau dapatkan? Kata Rasulullah SAW, Allah memerintahkan umatku 50 kali sholat sehari. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik fas'alut takhfif. Muhammad, tawar, balik lagi, jangan 50 kali sholat. Umatmu tidak akan mampu 50 kali sholat. Tawar. Diturunkanlah menjadi 40 kali sholat. Ditanya lagi sama Musa, berapa sekarang 40? Muhammad tawar lagi, umatmu tidak akan mampu. Tawar lagi, turun 30. Balik lagi, tidak akan mampu tuh, sampai tinggal 5. Nabi Musa masih meminta untuk menawar. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya saya mau terus menawar. Maka Rasulullah tidak naik lagi dan sholat itu menjadi 5 kali sholat, tetapi pahalanya setiap kali sholat dilipat gandakan 10 kali. Maka walaupun 5 kali sholat, pahalanya sudah sama dengan 50 kali sholat. Ini Nabi Musa luar biasa ya. Beliau punya pengalaman, beliau punya rasa yang jauh, bahwa dia melihat kalau kita sholat sehari, bayangkan kalau sehari 50, 24 dibagi 50 ya, hampir berapa? 3 kali sholat ya, 1 jam. Per 1 jam, kalau 25 jam dari sehari semalam, berarti ada 2 kali sholat per 1 jam. Baru sholat, baru ngopi, udah azan lagi sholat. Kebayang kita, itu jasa. Secara syariat itu jasa Nabi Musa yang telah meminta ditawarkan sholat. Kemudian Nabi Musa kalau tidak salah beliau kagum dan menangis pertama kali bertemu dengan Rasulullah. Ketika ditanya kenapa, kata beliau, saya sedih karena saya dipertemukan dengan Nabi yang umatnya nanti adalah umat terbanyak yang akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah umat Nabi Muhammad itu adalah umat terbanyak populasinya yang akan menghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini terdapat banyak pelajaran. Maka Rasulullah SAW seperti yang sering kita dengar dalam perjalanan, ada yang menyebut perjalanan antara Makkah dan Baitul Maqdis, ada yang menyebut antara perjalanan Baitul Maqdis sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah melihat banyak pemandangan, melihat pezina yang disiksa dengan dosa zinanya karena telah meninggalkan yang halal mengambil yang haram. Rasulullah melihat pemakan riba, Rasulullah melihat pemakan harta anak yatim, Rasulullah SAW melihat orang yang suka menggunjing, dan seterusnya, semuanya itu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Itulah bagian dari yang dimaksud di dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan dakwah yang sedang dihadapi, kesulitan menyampaikan Islam yang sedang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ringan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai pada tingkat puncak keyakinannya karena sudah melihat ayat-ayat Allah. Makanya kalau kita lihat Nabi Ibrahim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Nabi Ibrahim berdakwah sampai diancam dibakar oleh raja, tetapi tidak takut. Kenapa? Karena dia sudah beriman full dan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bisa menghidupkan 4 burung yang dirusak tubuhnya, dilempar ke berbagai gunung yang jauh, tetapi ketika Allah memanggilnya maka semua hidup. Demikian Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun dan ancamannya sangat keras, tetapi menjadi ringan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghadami wa li fiha ma'arib ukhra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhirnya, kami ingin memperlihatkan ayatinal kubra, sehingga tongkat bisa jadi ular dan ularnya memakan ular pesihir. Setelah ularnya memakan ular pesihir, tongkatnya jadi tongkat lagi dan ularnya tidak ada semua, maka imannya menjadi full. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran Isra Mi'raj ini harus meningkatkan iman dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan masalah kita itu bukan masalah pengetahuan, bukan masalah tidak tahu, tapi masalahnya tidak percaya. Iman. Makanya ayat Quran hampir setiap menyebut amal soleh didahului oleh iman itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka yang terpenting dalam hidup ini adalah keimanan, kepercayaan, keyakinan full kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Kalau itu sudah lahir di dalam jiwa kita tertanam, maka urusan kita 100% selesai. Yang sering jadi masalah adalah berkurangnya keimanan. Maka kalau iman sudah berkurang, setan menggoda semakin mudah. Kalau iman sudah semakin kurang, maka bisikan was-was dari setan manusia dan setan jin itu semakin bisa merasuk. Maka yang harus dibangun kokoh adalah keimanan dan keyakinan. Konsekuensi dari keimanan dan keyakinan adalah ketawakalan. Kalau sudah tahu bahwa Allah itu Maha hebat, Maha kaya, Maha kuasa, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, mengkayakan yang miskin, membangkrutkan yang kaya, memenangkan yang kalah, mengalahkan yang menang. Tu'til mulka man tasha, tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Maka kita akan beribadah secara serius. Maka kita akan beribadah secara fokus. Yang membuat ibadah kita tidak fokus, doa kita tidak fokus adalah berkurangnya iman. Maka para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita tuh kadang turun, kadang naik. Ketika turun, maka sholatnya menjadi malas, maka sholatnya menjadi tidak fokus, maka ibadahnya menjadi berkurang, maka doanya menjadi malas, bahkan kalaupun berdoa dia formalitas. Karena ketika iman hilang, maka tawakal hilang. Ketika makanya wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
Kalau kalian iman, tawakal. Jadi tidak akan ada tawakal tanpa ada iman. Bagaimana Isra Mi'raj mengajarkan kita kepada kekuasaan Allah yang sangat dahsyat. Memang kalau diukur oleh akal dan pikiran kita, oleh kudrat dan iradat kemampuan kita, maka perjalanan Mekah sampai Baitul Maqdis itu butuh waktu berhari-hari. Tidak mungkin selesai dalam satu malam kalau diukur oleh kemampuan kita. Tetapi kalau diukur oleh kemampuan Allah, hanya lebih cepat daripada sekejap mata. Nah, itulah yang sering luput dari pikiran kita. Ketika kita sedang menghadapi masalah, serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan hati percaya kepada Allah. Ud'ullaha wa aikinul ijabah. Berdoalah kepada Allah dan yakinlah doa itu akan dijabah. Mintalah kepada Allah dan yakinlah untuk yakin ini. Dan Allah mengatakan, ana inda zonni abdi bi. Saya tergantung prasangka hamba saya. Prasangka di situ maksudnya keyakinan. Kalau kita yakin, maka Allah kasih. Ukuran-ukuran kemanusiaan hanya berlaku untuk manusia. Jauh, dekat, susah, mudah. Makanya Rasulullah SAW, kalau kita agak mundur lagi sedikit, ketika terjadi tahun kesulitan, Rasulullah SAW datang ke Taif untuk minta dukungan. Sampai di Taif ketemu tokoh-tokoh Taif, 3 anak raja, semuanya menghina. Yang pertama namanya Yalil, yang kedua namanya Mas'ud, yang ketiga namanya Habib. Yang satu mengatakan, kalau kamu jadi nabi, saya akan robek kain Ka'bah, saking tidak pantas. Yang satu mengatakan, apakah Allah tidak ada lagi manusia untuk dijadikan nabi selain kamu? Yang satu lagi mengatakan, saya tidak mau bicara sama kamu. Dilempari sampai sendal nabi itu penuh dengan tetesan darah dari tubuh nabi. Bayangkan kalau kita mengalami seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW yang penuh tawakalnya kepada Allah, pergilah Rasulullah SAW, kemudian mengangkat tangannya dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doanya pada tahu, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hailati. Ya Allah, habis otakku, habis tubuhku, lemah, aku tidak bisa apa-apa. Orang menghinakanku, hanya Engkau Allah yang bisa memuliakanku. Datang malaikat menawarkan, Muhammad, maukah 2 gunung Mekah ini saya tumpahkan? Apa kata Muhammad? Tidak, justru saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak Taif itu nanti terlahir menjadi orang-orang bertauhid. Ya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada, ini juga pelajaran Isra Mi'raj bagi kita. Orang muslim tidak ada permusuhan, tidak ada hasud. Pengusaha dengan pengusaha tidak usah saling mendoakan bangkrut temannya, tidak usah. Rasulullah jangankan begitu dengan orang yang baru saja melempari. Rasulullah mengatakan, semoga dari rahimnya lahir anak-anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang-orang yang bersaing untuk mendapatkan jabatan tidak usah mendoakan yang satu untuk terjatuh, yang satu untuk celaka, tidak usah. Kita cukup meminta kepada Allah. Allah bisa memuliakan semuanya, Allah bisa mengkayakan semuanya, Allah bisa memajukan semuanya. Maka kita maju, tidak usah orang lain mundur. Kita kaya, tidak usah memiskinkan orang lain. Kita mulia, tidak usah menghinakan orang lain. Kita mintanya tawakal, kita mintanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran di antara pelajaran dari kisah Isra Mi'raj
bagaimana kekuasaan, kedahsyatan, kedikjayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus melahirkan sikap tawakal. Obat tidak bisa menyembuhkan, duit tidak bisa membahagiakan, teman tidak bisa membuat tenang. Yang menyembuhkan hanya Allah. Betul? Betapa obat dimakan, kalau Allah tidak mau menyembuhkan tidak akan sembuh. Harta tidak akan bisa membahagiakan. Rumah bisa dibeli, kasur bisa dibeli, keramik bisa dipasang yang paling mahal, AC bisa dipasang, tapi nikmat tidur tidak bisa dibayar. Semuanya hanya bisa didapat dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran terpenting di antara dari Isra Mi'raj adalah kita harus menyimpan keimanan yang full kepada Allah, yang melahirkan kepasrahan diri dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pasti sudah sangat terkenal, pelajaran yang terpenting yang harus menjadi catatan merah kita semua, di garis bawah yang dibesarkan adalah syariat sholat. Seluruh syariat dihantarkan oleh malaikat Jibril kecuali sholat. Dan sholat itu adalah ibadah yang paling murah, yang paling gampang, yang paling simpel, tetapi dia paling intim. Sampai ada hadis Rasulullah SAW, bainal imani wal kufri tarkus sholat. Jadi gampang kalau ninggalin ini mukmin atau tidak, sholat atau tidak. Walaupun bukan berarti yang tidak sholat otomatis kafir. Ini ini orang sedang iman atau sedang tidak sholat, bagus. Sedang tidak sholat, berarti sedang bermasalah dengan iman ini. Dan sholat ini menjadi indikasi banyak hal. Kalau orang sudah bisa sholat tepat waktu, maka insya Allah ke kantornya juga tepat waktu. Kalau orang sudah bisa menjaga sholat, maka dia akan bisa menjaga amanah yang lain. Kalau sholat saja sudah tidak bisa dijaga, apalagi jadi pejabat, apalagi jadi gubernur, apalagi jadi presiden, apalagi jadi direktur. Sholat saja sudah tidak bisa dijaga, maka sholat menjadi ciri orang bisa komitmen dengan waktu. Sabar ya. Zuhur datang ke masjid, subuh datang ke masjid, asar datang ke masjid. Makanya kalau cari menantu gampang, di masjid aja nanti. Ya, kalau kita punya anak perempuan, cari aja nanti siapa yang subuh ketemu terus di situ. Asar ada, maghrib ada, isya ada, suhaib dilamar aja. Karena sholat itu menjadi termogram, menjadi alat ukur seseorang adalah sholat. Dan sholat itu bisa menjadi nikmat kalau kitanya fokus melaksanakannya, apa yang disebut dengan khusyuk. Dan khusyuk itu sederhana. Khusyuk itu kalau bahasa kita sekarangnya, ya, kata Ustaz itu namanya full pikiran kita memikirkan apa yang sedang kita kerjakan. Jadi lamun kerdahar mikiran nabi, berarti daharnya terkhusyuk. Apa ya? Kerdahar mikiran hutang, maka daharnya nikmat nggak akan nikmat, sebab dia tidak full pikirannya dalam pekerjaan. Bahkan menurut para ahli, Bapak Ibu, fokusnya kita terhadap pekerjaan yang sedang kita pekerjakan itu bisa menjadi obat terhadap banyak penyakit. Makanya dalam sekarang sering disebut dengan ada me time. Ya, me time healing. Me time itu kita mengerjakan sesuatu yang kita suka sepenuh hati, sepenuh pikiran. Anu resep masak-masak, kan? Anu resep nanti ngome domang, itu me time. Resep ngome hayam, resep naon ya? Resep ngurus
misalnya barang-barang antik itu biasanya orang menjadi fokus khusus sampai keringatan, mandi seger, makan enak. Nah, seyogianya kita itu full pikiran kita ketika sholat, dan itu akan dirasakan nikmatnya sholat. Allahu Akbar, dirasakan sedang takbir, doanya dibaca, dirasakan maknanya, dirasakan ayatnya, dirasakan doanya, dirasakan kandungannya, sujudnya dirasakan terus. Maka sholat itu selama apapun tidak akan terasa. Yang terasa lama itu kalau sholat sambil nungguin tamu, misalnya semua ada tamu, sholat buru-buru nih, takut keburu ada tamu. Tetapi kalau sholat niatnya mau sholat, saya mau sholat, dinikmati sholat itu, maka sholat itu bisa menjadi obat tersendiri. Itu namanya sholat khusyuk. Tidak khusus sebagian tidak ada masalah, tapi jangan sampai fatal. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailun lil musallin. Tapi lanjutkan, alladzina hum an sholatihim sahun. Bahkan kalau bisa, kita itu bukan sekedar melakukan sholat, tetapi harus mulai karena sholat. Bahasa Qur'annya walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Kalau nggak mau mulai, namun orang gaduh peliharaan, nu resep hayam, melihara ayam, melihara domba, melihara kuda, nu resep cincin, nu resep naon resep. Maka kan dimulai ya kandangnya di alus, dibersihan, nah sholat, dia lagi saukur sholat. Kalau orang disebut menjaga sholat, baju jam sholat namana, peci jam sholat namana, sajadah jam sholat namana, tasbih jam sholat namana, farfum jam sholat namana, payung jam ke masjid namana, sorban namana, sendal namana. Semua perangkat sholat disiapkan, itu namanya mulai karena sholat. Sehingga sholat itu maka kantor kan pakai dasi, pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai peci, pakai minyak rambut, pakai parfum, nyanak pulpen gitu. Pas di kantor rek nulis mana pulpen orang arek dan tasbihnya. Itu dijamin oleh Allah kalau kita menjaga sholat. Jadi sholat lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran. Makanya idza hadara, oke, kaidahnya idza hadara asya'u wal isya'u qudimal asya'. Sama goda lamun aya sanu ngesiap ngomong ada isya sholat heula dahar heula. Sabab moal bener sholatnya pikiran dahar heula sholat tenang. Itu saking pentingnya fokus. Nu ganggu beresan heula karena sholat. Nu kadua sholat itu harus dirawat. Makanya di rumah harus punya mushola. Ya, rumah itu kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Kuburan naon? Jangan sholat kuburan, kecuali sholat jenazah. Namun kita takziah lambat kan, harus dikuburkan boleh sampai 3 hari kan dalam hadis. Nyolatan di atas kuburannya, ya, nyolatan jenazah. Tapi setelah itu mah di masjid. Nah rumah harus pakai sholat. Nah caranya di rumah harus punya masjid rumah kata para ulama. Apa masjid rumah? Tempat khusus. Jangan tahajud, jangan sholat duha, jangan sholat mutlak, jangan sholat syukur wudu, jangan sholat naon kosong sholat. Nggak mau mulai sholat sajadahnya atau siap mana aja. Selanjutnya sholat itu seyogianya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu lalu dilajengkeun, dipelihara dengan sepenuh hati, dijaga, dimulai akan bisa membuat kita menghalangi dari dosa. Jadi mual kumpul antara sholat dan korupsi, mual kumpul ada sholat dan ngebohong, mual kumpul antara sholat dan zina, mual kumpul antara sholat dan judi, mual kumpul antara sholat dan
dan macam-macam maksiat. Cenah Pak Ustaz ini eta mah salat jalan maksiat jalan. Eureun eta salatna nu salah salat apa maksiat? Maksiat atau eureun salat sama maksiat eureun. Dulu di zaman Rasulullah, ya Rasulullah, aya jalma salatna rajin tapi maksiat terus, padahal cek Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Gusti kumaha eta cek Nabi keune antepkeun nah hiji waktu eta jelema bakal eureun maksiatna dieureunkeun ku salat. Jadi ulah dieureunkeun salatna keune antepkeun salat bari dosa-dosa oge engke nah hiji waktu bakal eureun dosana dieureunkeun ku naonna ku salatna. Salahnya salat ini juga di surah Hud Allah ngadawu aqimis sholata tarfayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at zalika dzikra lidzakirin. Salat itu bisa menghapus dosa. Makanya siapa yang merasa banyak dosa, siapa yang merasa melakukan kesalahan, salatlah segera. Baik salatlah segera dalam arti salat wajib, salat rawatib, salat duha, salat tahajud, salat muakkad dan seterusnya. Tapi salat khusus untuk menghapus dosa, salat sunat taubat. Jadi sholat ini multifungsi, bisa untuk jadi kebaikan, bisa untuk menghalangi kemaksiatan, bahkan bisa menghapus kemaksiatan yang sudah lewat. Bahkan para ulama, sholat ini bisa membuat urusan kita jadi selesai. Nah, jadi sekarang ada terapi sholat. Ya, gering sholat, ya, lalieur sholat, ya. Perasaan sarulit, ya. Usaha sulit, keuangan sulit, sholat, ya. Di imah jeung pamajikan parasya wae budak teu balagheur naon sholat, ya. Bahkan Imam Al-Qurtubi, Imam ya Allah penulis tafsir Ad-Durar Imam Al-Biqai ketika mentafsirkan ayat hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ayat itu diceritakan setelah belasan ayat tentang cerai, pertikaian laki-laki dan perempuan, cerai macam-macam. Sari Imam Al-Biqai, Allah ingin mengatakan lamun maneh keluarga hayang tenang, suami istri saling menghormati, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, hafizu alas sholawati was sholatil wusta, jaga sholat, apalagi sholat wusta. Nah, sholat wusta ada yang menyebutkan sholat wusta sholat asar, ada yang menyebutkan sholat wusta sholat isya. Jaga wedonana, jaga lima-limana. Insya Allah lamun kurang sholatnya terjaga, keluarganya dijaga oleh Allah. Sampai ada perkataan, siapa yang menyelesaikan urusannya dengan Allah yaitu sholat, maka Allah akan menyelesaikannya urusannya di antara dia dan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Inilah kira-kira tausiah rahasia di balik pesan Isra Mi'raj yang khususnya yang berkaitan dengan sholat. Belum pelajaran-pelajaran lain. Hati-hati dengan perzinahan. Ya kan Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan bagaimana siksaan bagi orang-orang zina. Ketika berbicara perzinahan, jauhi segala sebab yang membuat kita berzina. Matanya tundukkan, ya pergaulannya dibatasi, laki-laki dan perempuan. Ada istilah kholwat berduaan laki-laki perempuan tidak boleh, walaupun tengah lakukan naon. Ikhtilat campur aduk di madrasah laki-laki perempuan caralik babareng, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan bagaimana orang yang memakan bangkai meninggalkan makanan yang enak. Nikah sudah disyariatkan yang halal dan murah, mudah,
dan tidak ada beban. Tapi tidak sedikit orang yang mencari jalan yang sepintas seperti enak, tetapi perzinahan dan mengakibatkan masalah yang sangat berat. Yang kedua, di dalam perjalanan Isra Mi'raj perhatian Rasulullah yang kedua tentang riba. Nah ini juga dulu juga pernah kita sampaikan di pengajian sebelumnya tentang judi ini, judi online, pinjol, pinjaman online, nanti bisa benjol. Ya, ini hati-hati dari Isra Mi'raj ini, hentikanlah hal-hal yang berkaitan dengan riba, pinjaman online yang melilit, bahkan banyak yang bunuh diri ya di TV itu. Hati-hati di antara kita, bahkan sekarang sudah merajak ke sekolah, ke anak-anak sekolah ya. Selanjutnya harta anak yatim ini juga mendapat perhatian di dalam Isra Mi'raj. Jangan sampai kalau ada saudara kita yang meninggal punya anak masih kecil, kemudian hartanya diambil alih sama kita, kemudian sampai habis dipakai usaha rugi. Padahal itu dia punya anak yatim, ya, dan itu diperlihatkan siksanya sangat dahsyat ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Intinya dari Isra Mi'raj ini, selain Allah memperlihatkan kekuasaannya, selain Allah memperlihatkan pelajaran hidup bahwa hidup kita tidak selamanya mudah, kekuasaan Allah dahsyat, sholat sebagai solusinya. Juga ada penyakit-penyakit sosial, penyakit-penyakit pribadi yang akan menggerogoti judi, zina, godaan harta, termasuk harta anak yatim. Maka mudah-mudahan dengan adanya Majelis Ta'lim Isra Mi'raj ini, kita mendapatkan tazkirah, mendapatkan peringatan, mendapatkan tazkirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu ingat, selalu sadar bahwa hidup kita seluruhnya adalah ujian. Di dalam ujian ada kekuasaan Allah yang bisa menyelesaikan. Untuk mendapatkan kekuasaan dan pertolongan Allah, satu-satunya jalan yang paling mudah dengan cara memperbanyak apa? Sholat. Demikian saya kira, mudah-mudahan tausiahnya ada manfaatnya, khusus untuk yang menyampaikan dan untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.